Good morning, my smart students. Are you okay this morning? Yes, good. I am okay too. Well, before we start our learning, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now we are going to learn about tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi sesuai kenampakan alam. Peserta didik mampu menjelaskan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Peserta didik mampu menjelaskan proklamasi kemerdekaan sebagai peristiwa bersejarah. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Contohnya, di daerah Kalimantan masyarakat memanfaatkan kenampakan alam sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Pasar terapung di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata. Perahu yang digunakan perahu kelotok untuk kegiatan jual beli. Sistem barter masih berlaku di pasar terapung. Misalnya, menukar hasil perkebunan dengan ikan dan sayur. Keunikan yang dimiliki pasar terapung menjadi daya tarik wisata dari mancanegara. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam atau disebut dengan sebagai bentang alam adalah segala sesuatu yang terbentuk dari hasil peristiwa alam. Artinya tidak ada campur tangan manusia. Kenampakan alam antara lain pegunungan, gunung, laut, danau, sungai, gunung, bukit, selat, dan perbukitan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya waduk atau bendungan sebagai penampungan air, kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan, dan pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Masyarakat memanfaatkan kenampakan alam atau buatan, salah satunya dalam bidang ekonomi. Kenampakan alam laut dimanfaatkan hasil laut, misalnya ikan, kerang, atau rumput laut. Perkebunan dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan. Kenampakan buatan misalnya pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut yang membawa barang dari dalam dan luar negeri. Mari kita perhatikan gambar pelabuhan dan perkebunan berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia muncul sejak berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908, diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia mengakui tanah air satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan yaitu Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau yang sekarang Jalan Proklamasi nomor 1.
Isi proklamasi merupakan hasil diskusi Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Soebardjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Mohatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan ditemani B.M. Dyah. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Bapak Latif Hendraningrat, Bapak Suhut Sastrokusumo, dan Ibu S.K. Trimurti. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Anak-anak mem di sini boleh melihat mesin jahit yang digunakan Ibu Fatmawati. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia mempersiapkan proklamasi. Persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Misalnya, wilayah di dekat laut menghasilkan garam dan sumber daya laut, sedangkan wilayah dataran tinggi menghasilkan hasil perkebunan seperti teh. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pulau Madura memiliki sumber daya garam yang melimpah. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan, misalnya memperlakukan orang lain seperti keluarga kita akan menghargai, menghormati sesama, serta menyayangi sesama seperti keluarga sendiri. Manfaatnya, meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Contoh gotong royong di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik anak-anak mem, mari kita perhatikan gambar ini secara saksama. I think that's all for today. Before we close our lesson, let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Well, thank you for nice attention. See you later and bye-bye.